Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Khotbah yang saya mau sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini berdasarkan hasil kegelisahan hati saya tanda kutip dan melihat apa yang terjadi dengan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah orang Kristen bisa tinggalkan Tuhan? Apakah orang yang melayani Tuhan bisa tinggalkan Tuhan? Apakah orang yang sudah pernah melihat kebaikan Tuhan pernah bisa meninggalkan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul seketika. Mungkin banyak orang juga bertanya, Pak, saya dulu bukan Kristen. Tapi saya ikut pasangan saya, Pak, menikah dan akhirnya saya jadi orang Kristen. Tapi malah pasangan saya tidak pernah ajak saya ke gereja, tidak pernah ajak saya berdoa, Pak. Nah, saya ikut dia dasarnya adalah cinta, Pak. Dan akhirnya, Pak, terus saya berpikir dan akhirnya saya bertemu dengan apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Maka orang ini pasti bercerita tentang mimpi-mimpi dia ataupun tentang peristiwa yang dia alami. Dan dia tahu bahwa Yesus yang mampu memulihkan dia. Dan akhirnya dia lebih militan daripada pasangan hidupnya. Bahkan pasangan hidupnya mengecewakan dia. Ini sering sekali itu terjadi di lapangan. Mungkin saudara sebagai orang tua takut Tuhan. Tapi anakmu hari ini meninggalkan Tuhan bahkan menikah dengan orang yang berbeda prinsip. Dan saudara hari ini aja bisa menangisi saja karena faktor ekonomi saudara. Dan akhirnya itu terjadi goncangan yang luar biasa. Apakah mungkin Pak anak saya kembali lagi untuk percaya pada Yesus? Mungkin saudara hari-hari ini punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab saudara. Sehingga engkau meragukan akan Kristus dalam hidupmu. Bahwa mungkin aja itu muncul di dalam pikiran saudara masing-masing. Nah, saya mau sampaikan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ada perbedaan yang sangat prinsip. Sebagai orang Kristen dan sebagai anak Tuhan. Karena menjadi orang Kristen adalah status. Tapi menjadi anak Tuhan adalah pengalaman manis dengan Tuhan. Banyak orang Kristen tapi belum tentu anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pasti dia Kristen. Jadi orang Kristen itu bisa direkayasa, bisa lewat status, bisa lewat keturunan. Tapi menjadi anak Tuhan itu calling, dipanggil. Dia harus mengalami divine experience, harus mengalami Tuhan dalam hidup dia. Dan itu tidak bisa direkayasa. Dan itu bisa terjadi karena Allah berdaulat untuk menyampaikan visinya bagi dia, bagi saudara. Maka saya selalu bilang apa? Orang itu belajar teologi bukan belajar tentang Allah. Karena Allah bukan sebagai objek. Allah harus sebagai subjek. Ketika Allah sebagai objek, kita merendahkan martabatnya. Tapi walaupun kita merendahkan martabatnya, Allah tidak pernah direndahkan karena dia adalah Allah. Maka Allah itu bukan objek, tapi Allah itu adalah subjek. Jadi kalau kita memahami tentang Allah sebenarnya bukan cara berpikir kita mengerti tentang Allah. Bukan. Tapi Allah yang sebagai subjek itu memberikan pengertian kepada kita yang objek untuk dapat mengerti yang subjek. Jadi kita bisa mengerti Tuhan itu bukan karena kita yang mau mengerti tentang dia. Tapi dia yang memberikan pengertian kepada kita supaya kita bisa mengerti dia dengan luar biasa. Saudara mau bicara tentang Yesus kepada orang di luar sana. Saudaranya menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi saudara tidak boleh menuntut orang itu mengerti seperti apa saudara mengerti. Karena bagaimana bisa dia mengerti tanpa Tuhan yang men-touch hati dia. Tapi bukan berarti saudara berdiam diri pasif untuk tidak melakukan tindakan-tindakan. Menyampaikan kepada kokomu, abangmu, ademu, orang tuamu. Tentang siapakah itu Kristus. Tapi kalau orang yang sudah mengalami Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Yesus punya murid 12 orang. Satu menjual dia namanya Yudas. Satu menyangkal dia namanya Petrus. Ini dua orang ini Bapak Ibu Saudara bukan orang yang jauh dari Yesus. Yang tiap hari bersama dengan Yesus. Yesus menyembuhkan orang banyak, mereka ada di situ. Membangkitkan orang mati, mereka ada di situ. Yesus mengajarkan tentang pokok-pokok iman yang luar biasa, mereka ada di situ. Ini orang-orang kepercayaan yang luar biasa. Yudas dipercayakan, Petrus dipercayakan.
Bahkan Petrus namanya dirubah dari Simon menjadi Petrus. Ada satu perubahan yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Maka Petrus dengan lantang berkata, engkau adalah Mesias. Yesus bilang, Petrus, itu berkataannya bukan dari engkau, tapi dari Bapa yang telah menyampaikan dalam isi hatimu. Tapi nyatanya Petrus menyangkal. Karena sebelum Petrus menyangkal, Petrus pernah berkomitmen di hadapan Tuhan. Sekali-kali Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus berkata apa? Petrus, perhatikan baik-baik. Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan sangkal aku 3 kali. Ketika Yesus masuk dalam pengadilan agama, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Petrus 3 kali sangkal Yesus. Dan apa yang terjadi? Ayam berkokok yang kedua. Petrus langsung menangis, bukan karena ayam berkokok. Jadi Petrus, saya dengar kadang-kadang pendeta khotbah salah. Dia bilang apa? Petrus bertobat gara-gara ayam berkokok. Ingat, waktu Petrus menangis dan mendengar ayam berkokok itu, dia ingat perkataan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkalku 3 kali. Nah, ini ada satu perubahan. Yudas bunuh diri, sedangkan Petrus tidak bunuh diri. Dia mengalami satu perubahan total dalam hidup ini. Maka itu ada perbedaan sekali. Nah, kalau kita mengacu begitu ibu bapak saudara sekalian, kita harus tahu dan kita harus bangga kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dari dahulu sekarang dia tidak pernah berubah. Kenapa Allah tidak pernah berubah? Karena dia adalah Allah yang sempurna. Kenapa saudara selalu berubah? Karena saudara tidak sempurna. Maka kita sering sekali merubah keputusan kita, janji-janji kita. Tapi Allah tidak pernah berubah karena dia sudah sempurna. Nah, bersyukurnya saudara, Allah yang sempurna itu mengerti dan memahami saudara dan saya. Maka kita ada di tempat ini bukan karena saudara mau datang, tapi saudara datang ke tempat ini ingin melihat terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu nih buat saudara sekalian. Kenapa kita harus bangga punya Tuhan Yesus? Kalau mau runtut dari belakang, kalau kita kenapa bangga punya Tuhan Yesus? Yang pertama, lahir dengan cara spektakuler. Seorang perempuan perawan tanpa ada hubungan suami istri, tapi dia hamil, namanya Maria. Luar biasa, dia melahirkan seorang bayi Yesus. Waktu bayi Yesus lahir, apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada gembala, menyampaikan sebuah visi, gembala itu melihat dan Maria menyimpan dalam hatinya. Ada orang pintar, ekonominya luar biasa, orang Majus yang berangkat dari daerah Suria dan kemudian datang melihat bayi Yesus di situ dan menyembah dan memberikan emas, kemenyan dan mur. Luar biasa, bukan hanya sampai di situ. Herodes pada saat itu gentar sekali, post-power syndrome. Karena Herodes takut ada seorang raja, anak bayi ditakuti oleh seorang Herodes, sehingga semua bayi dibunuh sama dia. Saking ketakutannya, Yesus dari bayi sudah disegani dan punya wibawa luar biasa. Di usia 12 tahun dia pergi ke bait Allah. Dia selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran di situ. Papanya bilang, kenapa engkau pergi ke bait Allah? Ini adalah rumah Bapakku. Mereka kaget sekali. Karena setelah itu Yesus di usia 30 tahun, dia melakukan banyak mukjizat. Orang bilang apa? Dia ini kan anak tukang kayu. Tapi dia memberikan sebuah porsi yang luar biasa. Dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, itu adalah pergumulan yang sangat puncak. Kenapa ada Taman Getsemani? Karena ada Taman Eden. Kalau tidak ada Taman Eden, maka tidak ada Taman Getsemani. Karena ada Taman Getsemani, maka ada Golgota. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa apabila cawan ini bisa lalu. Lalulah, selesai. Doa itu diulang-ulang. Yesus punya rasa takut dan gentar. Rasanya mau mati, saudara. Dan bukan hanya sampai di situ kenapa engkau bangga. Ketika dia keluar dari Taman Getsemani, tidak pernah dia komplain sedikit pun. Ditutup mukanya, dipukul dia, ditonjok dia, diludahi dia. Tapi dia tidak pernah marah. Kenapa dia tidak marah? Karena dia sudah bergumul selesai di Taman Getsemani. Ketika dia masuk dan dia ada di atas salib. Saya kasih tahu buat saudara, itu bukan salibnya Yesus, tapi itu adalah Barabas, salibnya Barabas. Karena pada saat itu dia ditemukan di mana kesalahan Yesus. Maka Yesus diberitakan tentang berita-berita bohong pada zaman itu. Maka apa yang terjadi? Orang pada saat itu berkata, Pilatus, kalau begitu ini hari-hari Paskah. Siapa yang harus dibebaskan untuk saudara? Maka mereka berteriak, Barabas yang harus dibebaskan. Barabas yang harus dibebaskan. Namanya bukan Barabas, tapi namanya adalah Yesus Barabas.
Yesus tidak punya salib. Kalau dia punya salib itu berarti dia orang berdosa. Karena Barabas yang harusnya disalibkan, tapi dia diturunkan, tidak jadi disalibkan. Tapi Yesus yang harus disalibkan. Dia tidak pernah komplain sedikit pun. Bahkan dia berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak pernah Yesus sakit hati, saudara. Karena dia berbicara itu, dia mengatakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin dan percaya semua orang yang ada di bawah itu diampuni dosanya. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus mati, kepala pasukan yang ada di bawah itu dan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tidak mungkin dia mendeklar bahwa Yesus anak Allah kalau tidak mengalami pengampunan. Dan orang itu adalah bagian yang jadi penting bagi saudara dan saya. Dan saudara, ketika Yesus disalibkan, dihina sama orang yang di samping. Kalau engkau Mesias, turunkanlah dirimu. Tapi Yesus tidak bergeming sedikit pun. Karena kenapa? Sudah habis di Taman Getsemani. Sudah habis di Taman Getsemani. Dikasih mahkota duri, dia tidak tersinggung sama sekali. Dan ketika orang yang ada di samping itu berkata, jikalau kelak engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus berkata, today, mulai hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Ketika Yesus mati, terjadi gempa bumi yang luar biasa, saudara. Dan ketika dia mati 3 hari dia bangkit. Dia bangkit dan kemudian dia mau naik ke surga. Dia berkata kepada saudara dan kepada murid-murid pada saat itu. Dia bilang apa? Aku pergi ke rumah Bapa. Aku menyediakan tempat bagimu. Kalau Yesus sakit hati, kalau selama di dalam dunia dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ketika ada orang yang mengikut dia katakan apa? Burung punya sangkar, binatang punya kandang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Maka dia berkata, dia bisa saja berkata, aku pergi ke sana. Aku kasih tahu, aku tidak akan mungkin sediakan tempat bagimu. Kalau dia sakit hati. Tapi dia mau sampaikan bagi saudara sekalian. Dia bilang apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Kalau tempat sudah ada, aku akan balik lagi ke sini. Yesus lagi menerapkan sistem kasih. Maka kekristenanlah agama yang sangat unik dan sangat spesial bagi kita semua. Kalau saudara bisa duduk di tempat ini, saya mau sampaikan. Engkau bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ya udah gitu doang. Saya perlu sampaikan itu panjang lebar. Saudara tidak menyesal ikut Tuhan Yesus. Sehingga pulang dari tempat ini saya mau sampaikan. Imanmu tetap kokoh dalam Tuhan. Walaupun pasangan hidupmu yang membawa engkau jadi orang Kristen. Dia pergi dengan wanita lain. Tapi engkau tetap setia sama Tuhan. Kualitas rohanimu luar biasa. Amin. Oke, sekarang khotbah. Tadi pendahuluan. Mari kita buka Alkitab. Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai dengan ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya bagi dalam beberapa poin ya saudara. Ada peneguhan, ada masalah, ada solusi dan ada kesimpulan di ayat itu. Baik sekali. Ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma bisa dikatakan orang-orang yang penting, orang-orang yang pendidikannya baik, ekonominya juga baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat 31 dan 32 kita akan baca yuk. Ayat 31, 32. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan apa? Ayat 32. 1, 2, 3 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan apa? Ini peneguhan sih kalimat ini sebenarnya. Jadi kalau dia bilang, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Seharusnya kita gak perlu takut sih. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah aja mau menyerahkan anaknya, bagi kita yang nanti akan dirayakan tanggal 19 April sebagai perayaan Jumat Agung. Kenapa kita harus takut dengan hidup ini? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengukur hidupnya.
Dan tidak ada satu orang pun yang bisa prediksi tentang hidupnya ke depan. Yang tahu hanya Tuhan. Saudara yakin gak Allah kita adalah Alfa dan Omega? Amin gak nih? Kenapa dia Alfa? Karena dia menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa dia Omega? Karena sebelum dunia berakhir, dia sudah ada di akhir dunia. Jadi gak usah khawatir. Tanggal 17 April, Allah sudah tahu siapa yang menjadi pemenang. Saudara gak tahu kan? Saya juga gak tahu. Tapi Allah pasti tahu. Apa artinya? Kenapa kita takut? Apa yang harus takut? Masalah hidup, masa depan kita. Gak perlu takut. Kita datang aja. Kalau Tuhan itu ada di pihak kita, orang boleh kerjain kita apapun. Tidak akan bisa mempan. Karena di mana orang benar, Tuhan selalu memerintahkan malaikat bersama dengan kita. Dan sampai kapanpun saudara. Bukan hari ini aja. Sampai kapanpun. Orang benar tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Kalau saudara jalan lurus saja dengan Tuhan. Gak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Itu hanya perasaan saudara saja kalau dia tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ada aja pertolongan Tuhan buat kita. Orang boleh buat apapun. Dia tidak akan bisa tembus nyawamu. Saya kasih tahu ya. Iblis tidak berkuasa lagi. Sudah habis keok. Disalib Kristus habis dia. Yesus bangkit. Bubar tuh iblis. Iblis hanya bisa keliling-keliling mengaung-ngaung. Dia tidak bisa telan kita lagi. Dia hanya bisa ganggu-ganggu kita. Intimidasi di pikiranmu, perasaanmu. Tapi dia tidak bisa menguasai engkau. Iblis dikasih perintah oleh Allah. Tapi iblis, Allah bisa kasih perintah iblis. Tapi iblis tidak bisa perintah Allah. Karena Allah lebih berkuasa terhadap iblis. Maka ketika dia mau cobai Ayub, dia bilang apa? Silakan kamu cobai Ayub. Aku ambil hartanya, kamu ambil hartanya. Habis hartanya, segala macam. Tapi tetap Ayub tidak berdosa. Bahkan ketika anaknya mati dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kualitas Ayub luar biasa. Iblis kesal sekali. Dia ngomong lagi sama Allah. Allah, kalau begitu bagaimana? Kalau seandainya saya ambil nyawanya, gak bisa. Kalau saya buat dia sakit, silakan. Tapi kamu jangan ambil nyawanya. Borok dari kepala sampai kaki. Tapi nyawanya tidak diambil. Tetap Ayub dipulihkan. Dan dia menjadi hidup yang luar biasa sekali. Karena kenapa? Iblis mau kerjai orang benar, dia minta izin sama Allah. Itu berarti gak perlu takut. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena Allah berkuasa terhadap hidup saudara. Dan tidak ada orang yang berkuasa terhadap kita selain Allah yang berkuasa terhadap saudara dan saya. Amin saudara. Maka saya bilang apa? Lihat ya. Ada Salomo, ada Daud sama Saul. Ada Saul, Daud dan Salomo. Yang sampai hari ini dihargai itu hanya Raja Daud. Saul tidak. Salomo tidak. Walaupun dia bangun Betala, tapi tetap Daud yang menjadi nilai yang luar biasa. King David, saudara pergi ke Israel, King David hebat. Bukannya Daud tidak pernah jatuh dalam dosa. Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Daud tidak selingkuh loh. Tapi Daud berzina, beda sama selingkuh. Karena saat itu dia belum punya istri. Tapi Batseba udah punya suami. Yang gatel siapa? Saya tanya. Yang gatel siapa? Daud sama Batseba? Saya nanya bu. Daud tidak selingkuh loh. Daud itu apa? Berzina dia. Sekarang saya mau nanya. Yang gatel siapa? Batseba apa Daud? Pak bu jawab dong. Batseba apa Daud? Laki-laki lihat wajar, tuh laki-laki. Kan Batseba udah punya suami. Kenapa dia gatel? Kalau laki lihat istri orang, mungkin dia lihat, wah cantik tuh istri. Tapi tuh istri jangan respon. Masalahnya dia respon. Kenapa dia respon? Karena Daud duitnya lebih banyak. Kan dia raja. Sedangkan suaminya hanya panglima, hanya pasukan perang saja. Jatuh dia, anaknya mati. Terus kemudian punya anak lagi namanya Salomo. Nggak ada raja yang tulis tentang pengakuan dosanya, hanya Daud. Lihat baca Mazmur 51, pengakuan dosa Daud. Karena dia jatuh dalam dosa perzinahan. Mazmur 26, dia bicara minta dibenarkan oleh Tuhan. Hebat. Tapi dalam hidupnya, Daud tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah dia sembah berhala. Saul menyembah berhala. Salomo menyembah berhala. Hanya Daud yang tidak menyembah berhala.
Allah tidak mau kalau kita itu bergantung kepada yang lain. Tapi kalau kita bergantung sama Dia, saya mau sampaikan, Tuhan selalu jaga saudara kemanapun engkau pergi. Yang setuju katakan. Ayat 33, 35. Kita akan baca yuk, 33, 35. Ada masalah nih. Kita baca 33, 35, dan 36. 1, 2, 3, ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat 36 kita baca yuk. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai apa? Orang benar itu, kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, bukan berarti lepas dari pergumulan. Justru pergumulan itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Justru dalam setiap tekanan dalam hidup kita, membuat kita makin teguh dalam Tuhan. Ngeri Pak, Bu sekarang. Ini di Jakarta ya, bukan di Jawa Timur ya. Kasus ini di Jakarta, bukan di Jawa Timur. Nanti kalau di Jakarta saya bilang di Jawa Timur. Seorang ibu hubungi saya, Pak Pendeta, saya udah nikah Pak 18 tahun. Oh iya, iya. Punya anak 3 orang. Oh iya, iya. Terus kenapa Bu? Saya sakit hati Pak sama suami saya. Kenapa? Saya nggak tahu Pak kalau dia juga suka sesama jenis laki-laki. Yang benar Bu, iya. Mulai kapan Ibu tahu? Pernikahan kami jalan 12 tahun Pak. Loh, itu berarti sampai hari ini baru ketahuan sekarang nih Bu? Iya. Saya juga baru tahunya itu Pak karena lihat dari aplikasi dia Pak ada di handphone. Oh gitu ya? Iya. Saya tegur dia nangis Pak. Dia ceritain Pak. Dia melakukan dengan cowok itu, dia sangat menyenangkan. Jadi bagaimana saya Pak Pendeta? Ngeri sekarang. Sekarang cewek itu cemburunya bukan sesama cewek loh. Sama cowok juga cemburu. Makanya saya bilang. Dan saya kasih tahu. Bukan orang gak melayani Tuhan loh. Yang melayani Tuhan yang begitu. Bukan orang gak melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan begitu. Kayak saya bilang ya, ngeri sekarang akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara. Rasa-rasanya di dunia mau berakhir aja kelihatannya. Tapi gak apa-apa lah kalau dunia berakhir ya. Pasti semua udah siap ya. Saya nanya doang, gak pernah dijawab. Ini kalau dunia berakhir jemaat udah siap ya. Hah? Saya nanya. Ini kalau dunia berakhir semua siap gak nih? Siap ya? Ya udah. Kalau hari ini Yesus datang siap gak? Kenapa jadi kecil gitu suaranya? Dunia berakhir siap gak? Kalau hari ini Yesus datang siap gak? Yang ngomong siap kreditnya lagi banyak tuh kali itu. Siapa sobat yang siap kalau Yesus datang hari ini? Coba angkat tangan, coba. Oh, ya udah deh gitu doang, nanya doang. Tapi saya yakin kalau Yesus datang semua diangkat oleh Tuhan ya. Kecuali yang gemuk dilepas, overweight. Ada masalah dikit aja tinggalkan Tuhan. Oh usah masalah ekonomi lah tinggalkan Tuhan Pak, Bu. Biar mantumu itu, besanmu itu kaya raya. Tapi gak takut Tuhan. Jangan kasih anakmu nikah sama dia. Jangan. Udah, gak ada penganiayaan, kelaparan kok, ketelanjangan yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Siapa yang menggugat kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gak boleh ngemis-ngemis lah sama Tuhan, gak sama orang lain. Sama Tuhan boleh ngemis. Jangan sorong anak kita sama anak orang kaya, beda iman. Ngapain begitu? Yang bikin malu Tuhan. Kita boleh dagangnya lurus-lurus aja.
Nggak enak nih kalau punya pemerintahan bersih. Pemerintahan terlalu bersih, untung kita nggak besar. Harus pemerintahan yang kotor. Ngeri banget pengusaha ngomong begitu. Tapi saya yakin lah, bukan jemaat di tempat ini. Itu jemaat di ujung kulon. Jangan masalah ekonomi kita ditindas. Sakit pergi ke dokter nggak kesembuh. Pergi ke dukun. Norak banget sih kita. Jalan aja ikut Tuhan. Oh, usah lecehkan diri kita di hadapan orang banyak dong. Kalau kita orang beriman pasti ada pertolongan Tuhan. Jangan sampai masalah kayak gitu-gitu tinggalkan kita lah. Kita tinggalkan Tuhan. Gak baik kita begitu. KTP saya Pak, Bu. KTP saya itu tulisannya pekerjaannya pendeta. Tapi teman-teman saya banyak pendeta, KTP tulisnya pekerjaannya swasta. Saya tulis pendeta, bilang pendeta gak apa-apa. Ya konsekuensi logisnya banyak. Kalau lagi ada urusan sama bank, dia bilang oke Pak, kirim Pak, fotoin Pak, KTP-nya kirim ke saya Pak. Saya kirim ke dia. Untuk ngajukan sesuatu lah. Dia bilang dia kasih iming-iming sebelum KTP dikirim, dia bilang pasti Pak, gol, pasti gol. KTP dikirim, kayaknya susah Pak, gitu. Ya terus mau ngapain saya? Kita gak boleh mengemis kok sama orang-orang di sekitar. Jangan karena engkau takut kamu orang Kristen. Kamu takut. Kalau engkau gak dapat proyek, sorry. Saya kasih tahu, masalah proyek itu ada aja nanti berkatnya. Nanti ada aja cara Tuhan memberkati kita. Gak tahu bagaimana caranya. Pasti Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan sampai kita ngemis-ngemis bikin malu aja. Kita ngemis-ngemis. Gak perlu kita begitu-begitu. Mau seperti Petrus. Maka saya selalu bilang begini nih. Kalau jadi orang Kristen ini, jangan terlalu banyak emosi yang terlalu berlebihan. Ikut Tuhan emosi berlebihan. Akhirnya apa? Lihat mukjizat terus kebablasan. Jadi rusak. Semua mau, emosi, semuanya emosi. Ikut Tuhan tuh, waduh mau bagaimana, nggak begitu-begitu, biasa-biasa saja. Ikut Tuhan juga boleh punya spiritual, boleh, tapi jangan kebablasan spiritualnya. Dikit-dikit dengar suara Tuhan, lihat sesuatu, ngeri loh. Saya kalau udah ketemu sama orang-orang begitu ngeri saya. Kayak dia dekat banget sama Tuhan. Pak, saya dengar suara Tuhan, wih ngeri dong. Saya pengen tanya suara Tuhan itu apa? Bagaimana caranya? Saya dengar suara Tuhan. Bagaimana sih cara dengar suara Tuhan? Kita tuh hanya bisa baca firman, mengerti tentang pikiran Tuhan. Isi hati Tuhan. Saya lihat sesuatu. Orang kalau terlalu berlebihan, saya kasih tahu masalah spiritual. Satu, dia gak suka baca Alkitab. Yang kedua, dia gak mau belajar Alkitab. Karena kenapa? Suka dengar suara Tuhan. Hati-hati, belum tentu tuh suara Tuhan. Jangan-jangan suara setan lagi. Saya Pak dengar suara Tuhan Pak suruh jual rumah. Jual rumah, gak punya rumah lagi. Jangan begitu, jangan bikin malu Tuhan. Maka saya bilang nih orang-orang kayak begini bahaya nih. Maka kan Tuhan tuh kasih perumpamaan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Siapakah mereka yang dengar firman Tuhan? Hanya happy, emosi doang. Setan ambil, dia tidak mengerti. Karena dengar firman Tuhan gak mengerti. Karena kenapa? Mungkin pendetanya ngomongnya terlalu ribet. Mungkin saudara gak siapkan hatimu dengar firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan ditabur tidak mengerti, hilang. Tapi ada benih yang jatuh di batu-batuan. Tapi tanahnya tipis. Siapakah mereka? Tumbuh dia. Tapi tepat datang matahari, layu, lisut dia. Kenapa demikian? Tanahnya tipis. Siapakah mereka? Yang hanya mau dengarkan firman Tuhan. Yang emosinya senang, yang lucu-lucunya aja. Hanya mau lihat mukjizat-mukjizat saja. Dapat masalah tinggalkan Tuhan. Tapi juga ada benih yang jatuh di semak berduri. Tumbuh sama-sama semak berduri. Siapakah mereka? Yang datang beribadah dengan firman Tuhan. Tapi kekhawatirannya menghimpit dia begitu luar biasa. Takut hidup, takut ekonomi, takut begini. Tidak bertumbuh habis. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh 30, 60, 100. Dan dengar firman Tuhan, benihnya baik. Bagus. Tanahnya baik. Masuk benih itu. Bertumbuh. Ada yang 30, 60, 100. Itu berarti pertumbuhan tidak semua sama. Ada yang 30, 60 dan 100. Dan hari ini saya mau sampaikan. Saudara adalah benih yang ditaruh jatuh di tanah yang baik adalah jemaat Tuhan pada malam hari ini. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Maka saya bilang begini. Ikut Tuhan itu bukan masalah emosi yang digunakan. Ini saya cerita nih Pak, Bu. Ada pelayan Tuhan di satu tempat. Jakarta lagi.
Di Jakarta saya bilang di Surabaya lagi. Jakarta nih, melayani Tuhan luar biasa. Punya karunianya luar biasa. Ini serius nih. Kakaknya meninggal. Telepon saya malam-malam. Pak Pendeta, ini melayani Tuhan nih. Bukan 1-2 tahun pelayanannya. Iya Pak, kenapa Pak? Ini kakak saya meninggal Pak Pendeta. Iya, mau nanya nih Pak. Nanya apa? Boleh gak Pak orang mati kita baptis? Apa maksudnya? Orang mati boleh dibaptis gak Pak? Widih ngeri nih. Kalau saya jawab keras nanti dia tersinggung. Saya jawab sederhana aja. Pak, biasanya kalau orang dibaptis itu kan Pak dia harus jawab Pak. Ya aku bersedia. Taruhlah Bapak baptis dia. Sekarang saya mau nanya dia jawabnya bagaimana Pak? Kadang-kadang pertanyaan itu pertanyaan konyol harus dijawab dengan cara konyol juga. Ya dia gak bisa jawab Pak, ngapain juga harus dibaptis. Maka saya bilang bagi kita semua, ikut Tuhan itu ya saya mau sampaikan. Bukan hanya masalah ininya aja diubah, ininya yang paling penting nih. Nah pengalaman manis dengan Tuhan itu tidak bisa direkayasa tadi yang saya sampaikan. Hanya bisa terjadi daulatan Allah yang bisa menyentuh hati kita. Kalau hati kita bisa disentuh, pola pikir kita pasti berubah. Pertanyaan-pertanyaan itu gak mungkin muncul lagi. Karena kenapa kita kalau dekat dengan Tuhan, pergumulan pasti ada. Tapi tetap ada pertolongan Tuhan. Intimidasi iblis selalu menyerang di pikiran kita. Mati kamu, rusak kamu, rusak kamu. Diintimidasi terus di pikiran kita. Itulah cara kerja iblis. Supaya kita jauh. Tapi tidak mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Karena Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawannya? Maka semua yang hadir di tempat ini yakinlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yuk kita baca lagi yuk. Ayat berikut ya Pak, Bu. 34-37. Ini dia penting bagi kita. Yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ayat 34 ya. Yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 37 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi apa? Ayat 37 sekali lagi kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Oleh Dia yang telah mengasihi apa? Kita sudah dipulihkan. Petrus itu kenapa dia berbalik? Dia pemenang sebenarnya. Dia berbalik itu karena gerakannya itu dia harus mengalami pemulihan total. Gak akan mungkin kita lagi hidup dalam sebuah kesalahan yang parah. Mana mungkin sih kita berkubang dengan dosa itu terus. Maka saya selalu bilang begini ya Pak, Bu. Dalam berumah tangga itu ya tidak mudah ya. Siapapun dia, apalagi keluarga hamba Tuhan ya. Bukan berarti tidak ada masalah ya. Tidak ada komplain, tidak ada ribut-ribut. Enggak, ada juga masalah keluarga hamba Tuhan. Saya menikah sama istri saya kan 12 tahun ya. Baru 12 tahun. Dia orang baik istri saya. Takut Tuhan orang baik. Saya pernah cerita di sini kan. Awal-awal pernikahan kan dia juga ngomong keras sama saya juga keras ngomong sama dia kan. Sampai akhirnya kan kita konflik itu luar biasa sekali. Sampai catatan sipil mau diambil sama dia, udah diambil sama dia. Disobek. Catatan sipilnya gak kesobek. Karena saya sudah laminating. Tapi kan lecek kan tuh catatan sipilnya kan. Mau diapain? Itu peristiwa di awal pernikahan tahun pertama. Ini udah 12 tahun. Bukan berarti saya tidak ada konflik. Ada konflik ya. Saya pemenang, dia pemenang. Bukan berarti tidak ada konflik. Aneh. Nah, kami selalu kalau argumentasi, ada yang ketidakcocokan itu kami tidak pernah perlihatkan itu di depan anak-anak. Tidak pernah. Jadi kami itu naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada kamar khusus untuk eksekusi. Itulah tempat perdebatan kami di situ berdua. Karena di dalam kamar kami itu ada bagian pojok khusus lah. Disitulah kita berargumentasi. Nah, saya argumentasi sama dia dengan suara-suara yang kuat, keras. Dia juga keras suaranya, saya juga keras. Maklumlah punya istri orang Surabaya Tionghoa ya begitulah. Keras dia, saya juga keras.
Dia keras, saya keras juga. Ngomong saya sama dia. Kamu harus dengerin saya. Dia bilang kamu juga harus dengerin saya. Saudara, suara saya keras itu kan nyampe ke lantai 1. Anak-anak yang di bawah itu ada anak saya 2 orang. Naik ke atas dua-duanya. Buka pintu langsung. Langsung anak saya yang sulung ngomong apa? Pendeta Petra Vanggidai. Diam. Kaget saya lu. Anak saya manggil nama saya full name. Pendeta Petra Vanggidai, diam kamu. Wih, kaget saya. Kamu ini, dia bilang, you pendeta, kata dia. You gak boleh teriak begitu, wih kaget. Anak saya kelas 5 SD. Anak sekarang kelas 5 SD udah pada pinter-pinter. Pendiam, Pak Pendeta, diam Pak Pendeta. Waduh, dia peluk saya, yang paling sulung peluk saya. Yang paling kecil peluk mamanya. Ini sama-sama pemenang nih kami berdua nih. Udah ada Roh Kudus dalam hati dia. Ada Roh Kudus dalam hati saya. Waktu dia peluk saya, yang paling bungsu peluk. Waduh, langsung saya sadar loh saudara. Wah ini, Tuhan tuh pakai mereka berdua. Kalau enggak itu, emosi terus setan bisa masuk tuh. Bisa keluarkan kata-kata yang tidak baik. Langsung saya kaget langsung. Langsung saya ngomong sama anak-anak saya. Udah cukup-cukup, anak-anak saya malah nangis lebih kenceng dia. Udah papi stop, mami stop. Udah saya peluk yang paling sulung itu, bungsu peluk maminya. Langsung saya bilang sama mereka berdua, udah stop, mama gak salah, yang salah papa. Tiba-tiba istri saya bilang apa? Bukan papa yang salah, mama yang salah. Kenapa gak dari tadi lu ngomong begitu? Dari tadi kan gue ngomong sama lu salah tapi lu bilang gak salah. Udah bilang gue yang salah, lu yang benar. Sekarang lu bilang lu benar, lu salah, gue yang salah. Maunya apa? Ibu-ibu begitu, perempuan begitu. Selalu merasa diri paling benar. Kayak dia yang paling benar hidup ini. Wanita gitu, rasa dia paling benar. Kalau kita udah merendahkan hati, waduh, iya udah, saya salah Pak. Nah, saya sebagai kepala keluarga, langsung kita gandengan tangan lu berempat. Nyanyi kami, mengasihi lebih sungguh. Keluarga hamba Tuhan nih. Karena engkau pemenang nih. Gandengan tangan kami berempat. Gandengan tangan nyanyi, saya yang berdoa. Apa doa saya? Tuhan, kalau tadi ada kata-kata saya yang menyakiti hati istriku Tuhan. Tarik semua perasaan di dalam hati dia yang mungkin terluka dengan kata-kata saya. Tarik dalam nama Yesus. Dan kalaupun istriku ada bicara sesuatu, dalam kalimat-kalimat yang keluar itu menyakiti hatiku. Tolak dalam nama Yesus. Dan anak-anak yang sempat mendengarkan pembicaraan kami, kalau itu masuk dalam memori mereka, hari ini hamba berdoa, hilangkan dari semua memori mereka. Khusus kasus itu doang, jangan semuanya. Semua hilangkan. Berdoa amin, selesai. Udah bersih-bersih, jalan-jalan deh ke mall. Jalan ke mall, saya gandengan tangan sama istri saya. Yang paling sulung bilang apa di belakang? Tadi ribut, sekarang pacaran lagi, kata dia begitu. Kasih contoh sebagai pemenang begitu. Baru saya paham bahwa rumah tangga itu bukan panggung sandiwara. Rumah tangga itu realistis. Maka ketika kami ada terjadi konflik, kami menyelesaikan dengan cara rohani. Supaya apa? Nanti anak-anakku kan bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Nanti mereka menikah. Kalau mereka menikah dapat suami, nanti terjadi konflik. Mereka tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Karena mereka pernah lihat orang tuanya konflik tapi menyelesaikan dengan cara rohani. Nah, mau hujan. Dengan cara rohani, harus dengan cara rohani begitu. Nah sekarang bayangin saudara, kalau saudara sebagai orang tua, selalu kelihatan good parents, sebagai orang tua yang baik, bagus, gak ada masalah juga. Akhirnya saudara tutupi semuanya. Jadi akhirnya anak-anakmu ini melihat bahwa orang tuamu tidak pernah konflik. Suami menjadi papa yang baik, menjadi istri yang baik, tidak pernah konflik dia, hebat. Anak-anak ini bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Ternyata orang tuanya buat panggung sandiwara. Dia menikah nanti. Dapat jodoh pastinya kan. Ada terjadi konflik dalam rumah tangga. Suaminya ngomong. Saya ngomong 2 kata. Kamu ngomong 10 kata. Kamu istri model apa? Dia langsung jawab apa? Selama aku kecil. Dari aku kecil sampai aku besar. Aku gak pernah lihat papaku tunjuk-tunjuk mukaku. Aku tidak pernah lihat papaku bicara kasar dengan mamaku. Kamu ini lahir dari keluarga siapa? Keluargamu tukang ribut ya. Pasti suaminya marah, ditampar. Pukul dia tuh anak.
Istrinya langsung nangis, dia pergi ke rumah orang tuanya, cerita sama orang tuanya, papa, mama, suamiku pukul aku. Nggak mungkin orang tua itu bela mantu, nggak mungkin. Pasti bela anaknya, pasti itu. Makanya hari ini ada terjadi konflik dalam rumah tangga, oke, tapi harus menyelesaikan secara rohani. Nah ini pulang dari tempat ini nih, suami istri ini panggil anak-anak. Anak-anak kumpul, ayo mah ribut mah. Enggak begitu. Itu berarti kasih contoh yang baik. Menjadi pemenang itu saya kasih tahu. Secara spiritual kita menang, tapi dalam hubungan sosial sering sekali kita terjadi konflik. Tapi ingat baik-baik. Orang yang sudah di dalam Tuhan, kalaupun dia jatuh cepat berbalik. Kalaupun dia salah cepat berbalik. Karena ada Roh Kudus dalam hati dia yang selalu menyadarkan dia. Ya udah, pulang. 3839 yuk, terakhir. 3839 kita akan baca yuk. Ayat 38 dan 39. Kita akan baca. Terakhir. Satu kesimpulan ya. 1, 2, 3 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu bapak saudara sekalian, saya yakinkan bagi kita semua, berbenah karena kita tidak tahu situasi yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingatlah, Alkitab sudah jelaskan bagi kita semua, tidak akan pernah Tuhan lepaskan tangannya buat kita. Dia selalu pegang tangan kita dengan erat. Dan ingat, sampai kapanpun orang-orang benar pasti akan dijaga oleh Tuhan. Ya, keluar dari tempat ini, gak usah gontok-gontokan lagi. Gak usah ribut-ribut lah. Baik-baik aja. Kalau kita masalah materi aja tinggalkan Tuhan, jangan bikin malu Tuhan lah. Karena dia sudah terlalu banyak buat kita semua. Maka semua yakin dan percaya Allah tahu apa yang kau perlukan. Dan dia juga tidak mau saudara cari yang lain. Hanya bergantung sama dialah. Pasti Tuhan akan tolong saudara. Pasanganmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu pasti diberkati Tuhan. Jangan lupa ya, tanggal 17 April tidak boleh golput. Harus pergi mengambil bagian. Karena Indonesia milik saudara. Saya selalu bilang begini, di negara ini saya bertobat, di negara ini saya kenal Tuhan, di negara ini saya bisa melayani Tuhan, di negara ini saya bisa lihat jiwa-jiwa yang menangis pada Tuhan. Dan saya punya rasa optimis, Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.